Nah, sekarang kita lanjut bagian yang esai, soal nomor 1. Tiara mengamati tanaman hias yang berada di depan rumahnya. Terdapat beberapa pohon mawar yang diletakkan di tempat terbuka, tetapi sebagian lagi ada yang diletakkan di tempat tertutup. Berdasarkan kondisi tersebut, lakukan hal-hal berikut. Yang A. Buatlah suatu pertanyaan yang merupakan rumusan masalah yang ingin diketahui. Nah, rumusan masalahnya adalah apa perbedaan pertumbuhan mawar di tempat terbuka dan tertutup? Yang B. Rumuskan jawaban pertanyaan yang merupakan hipotesis. Nah, perbedaan antara pohon mawar yang tumbuh di tempat terbuka dan tempat tertutup adalah kondisi batang, daun, dan bunga pada pohon mawar di tempat terbuka lebih baik karena tidak kekurangan cahaya matahari. Nah, ini adalah hipotesis jawaban sementara. Nomor 2. Dani ingin mengukur kecepatan Sony saat berlari mengelilingi lapangan basket. A. Pengukuran besaran apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah jarak yang ditempuh Sony kita ukur menggunakan keliling lapangan basket. Nah, ini jarak ya. Berarti kita ukur menggunakan keliling lapangan basket. Atau kita pakai stabilo aja. Nah, ini jarak. Nah, kemudian diukurnya dengan keliling lapangan basket. Waktu itu diukur dengan dibutuhkan untuk satu putaran. Nah, waktu itu kita mengukurnya menggunakan stopwatch ya. Stopwatch. Next yang B, tuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran tersebut. Nah, jarak dapat diukur dengan menggunakan meteran ya. Jarak menggunakan meteran. Kemudian, waktu dapat diukur dengan stopwatch. Yang ke C, jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga kecepatan Sony saat berlari dapat ditentukan. Nah, yang C itu, pertama, kita akan mengukur panjang dan lebar lapangan. Kemudian menghitung keliling basket dengan menggunakan rumus keliling. Gitu ya, keliling persegi panjang. Kemudian mengukur panjang waktu yang dibutuhkan menggunakan stopwatch dan menghitung kecepatan Sony dan rata-rata yang diperoleh, yaitu dengan jarak dan waktu. Dapat digunakan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Oke? Next, nomor 3. Di dalam laboratorium IPA, terdapat beberapa alat ukur panjang yang tersedia, di antaranya penggaris, kemudian ada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Edo ingin mengetahui kedalaman dari sebuah kaleng minuman. Alat ukur yang dapat digunakan Edo adalah, nah, untuk mengukur kedalaman dan tinggi kaleng minuman, alat ukur yang dapat digunakan Edo adalah jangka sorong. Di mana bagian jangka sorong yang digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda adalah tangkai ukur kedalaman yang terletak pada ujung jangka sorong. Nah, beginilah gambarnya kira-kira ya. Di sini ada bagian di sininya ada bagian panjang gitu ya. Nanti di sini kita mengukur panjang dari tabung. Next, nomor 4. Di sini tetapan gravitasi bumi. Berarti diketahui itu adalah gravitasi G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini bumi ya, bumi. Terus G bulan itu adalah 1,6 meter per sekon kuadrat. Apabila masanya adalah 5 kilo, yang A itu ditanya adalah W di bumi, yang B itu adalah W di bulan, kemudian massa batu di bulan. Berarti yang C itu adalah massa batu di bulan, WBL ya, MBL. Nah, sekarang kita jawab di sini massa berat batu di bumi. Berat batu di bumi berarti WB yaitu M kali GB ya. Berarti M-nya 5 kali 9,8. Berarti 5 kali 9,8 itu adalah 49 Newton. Kemudian WB di bulan ya. Sama ya, M kali G di bulan. Berarti 5 kali 1,6. Nah, 5 kali 1,6 itu adalah 8. 8 Newton.
Nah, yang C itu kan massa batu di bulan. Nah, kalau massa itu tetap ya, massa itu tetap dimanapun dia berada tetap. Berarti yaitu 5 kilogram. Nomor 5, seorang pedagang mempunyai 5 benda yang diakuinya terbuat dari emas murni 24 karat. Bagaimana cara kamu sebagai seseorang konsumen mengetahui apakah barang tersebut terbuat dari emas murni atau bukan? Pengukuran apa yang dapat dilakukan? Jelaskan. Nah, untuk mengetahui benda tersebut terbuat dari emas asli atau bukan dapat dilakukan dengan menggunakan pengukuran massa jenis ya. Lalu membandingkan dengan massa jenis emas murni yang ada. Nah, kemudian langkah-langkahnya adalah yang pertama kita ukur massa benda, kemudian kita hitung volume dengan gelas ukur ya. Kemudian kita hitung rumus massa jenis. Di mana rumus massa jenis itu adalah massa jenis sama dengan massa dibagi dengan volume. Nanti dapat panduannya berapa massa jenis emas murni. Nah, massa jenis emas murni itu adalah sekitar 19,3 gram per sentimeter pangkat 3. Nanti cocokkan kalau misalnya dapatnya segini dengan rumus ini berarti dia betul emas. Oke?